kepala naga ini. Ini kepala naga, Pak. Kepala naga. Di sini tuh kayak keluar asap di sini. Keluar asap putih, lalu tiba-tiba muncul. Di sini kepalanya segini. Tingginya? Ya, ini mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Welirang dan di tengah hutan. Yang ada sebuah lokasi yang sangat sakral dan disakralkan oleh masyarakat sini yang dinamakan Sumber Pitu yang ada di aliran bawah sungai sana. Dan di kesempatan hari ini saya ditemani Pak Sujono. Pak Sujono selaku perawat sebuah punden dan juga penemu dari Sumber Pitu, Pak. Dinamakan Sumber Pitu. Sumber Pitu, Sendang Angin Sumber Pitu. Sendang Angin Sumber Pitu. Nanti kita lewat mana jalannya, Pak? Di sini ini. Oke, Pak. Menghemat waktu, kita langsung ke lokasi, Pak. Siap. Karena ini sebentar lagi hujan. Betul, Pak. Nggih. Alamat dari Sumber Pitu ini ikut desa apa, Pak? Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nggih, Mojokerto, Jawa Timur. Oh, ini Pak ya jalannya, Pak? Iya. Jalan nih. apa? Akses satu-satunya untuk menuju ke lokasi Sumber Pitu yang terkenal banyak sekali cerita mistis dan sangat seru nanti kalau kita ceritakan di lokasi. Jadi aliran sungai ini langsung dari Gunung Welirang. Mungkin berbau belerang ini, aroma belerang sudah tercium. Pak, ini kok airnya beda, Pak? Habis kena hujan tadi malam tuh loh. Kan satu malam hujan terus di sini. Jadi ini keruh bukan karena tercemar sesuatu ya, karena bukan, ya, tapi karena hujan. Hujan. Jadi ini Pak sumbernya, Pak. Iya. Nggih, Pak Sujono. Satraya ngapunten, ini kan terkenal dengan nama Sumber Pitu, Pak. Nggih. Sumber ini jenengan sendiri yang menemukannya? Saya sendiri yang menemukan ini. Berawal dari apa, Pak? Kok bisa menemukan sebuah sumber yang ada di tengah hutan ini? Ceritanya gimana ya? Di waktu itu ada orang dari kota Lamongan, kan orangnya itu sakit parah. Dicarikan obat kemana-mana itu nggak sembuh-sembuh ternyata. Lah anaknya itu dapat piling dari Trowulan. Setelah itu disuruh nyari punden podos ini. Habis itu dia bawa orang tuanya ke sini, lalu dimandikan di sini. Ternyata alhamdulillah dia sembuh. Tapi di waktu itu ini belum ada. Sumber-sumber itu belum ada di sini. Lalu saya minta untuk dibuka untuk kepentingan umum. Ternyata keluar Sumber Pitu. Satu kolam, anggaplah sendang atau kolam, nggih. Ya. Ini ada 7 sumber di dalamnya. 7 sumber. Yang keluar dari tanah atau dari batu, Pak? Yang dari samping itu 5, yang dari bawah 2. Nah, dari bawah ini keluar 2, yang lainnya itu dari samping-samping. Terus akhirnya jenengan buatkanlah seperti kolam seperti ini. Ya. Ada pancurannya juga, Pak. Ya. Di kampung sebelah yang ada di dekat lokasi ini, kita juga mendengar kabar, Pak. Katanya di sumber ini banyak hal mistis yang sering dijumpai warga. Kalau dari pengalaman jenengan, sesuatu yang mistis di sini apa, Pak? Kalau yang di sini itu memang ada yang berbentuk ular satu, yang penjaga sini itu seperti manusia biasa tapi nggak kelihatan. Itu ada satu, yang laki-laki satu. Nah di sini tuh ternyata terbukti ada ikannya, badannya tuh loh kecil. Di sini sering kok nemu di sini saya. Ikan berkepala besar, berbadan kecil, ataukah badannya itu hanya duri? Kalau yang nggak kelihatan itu duri semuanya kerangka. Kerangka tapi ada kepalanya. Ada, tapi yang nyata di sini tuh memang ada, kepalanya tuh besar, tapi nggak ada dagingnya tuh loh, badannya kecil. Oh berarti 2 versi, Pak ya? Satu ikan gaib, yang satu ikan asli. Iya. Kalau yang ikan gaib itu ikan ada durinya, badannya berduri. Ya. Tapi nggak ada daging, cuman ada kepalanya saja. Kalau yang versi ikan yang asli, ikan itu berkepala besar tapi badannya kecil. Iya. Sampai sekarang masih ada, Pak? Masih ada. Pokoknya ini kalau saya buang airnya pasti keluar. Wong saya buang ke situ sampai 3 kali toh. Masih ada aja di sini. Kembali lagi sini ternyata nggak mau dipindah. Berarti memang lebih betah di Sendang ini ya, Pak ya? Iya. Sumber Pitu ini ya? Iya. Itu kalau munculnya itu ketika kolam ini atau Sendang ini dikuras? Iya. Baru keluar? Ya nggak tentu, kalau banyak, mungkin kebanyakan ada orang gini nggak mau keluar. Kalau saya sendiri
Kadang-kadang tuh sama istri saya keluar di sini tuh. Malah tempatnya tuh loh di bawah tuh batu itu loh. Berarti ada lubangnya Bang ya? Ada. Tapi yang nggak dalam, cuma segini loh Lubangnya dalamnya. Tapi sering muncul. Selain dari pengunjung apa orang yang dari Lamongan itu, ada nggak orang dari mana lagi yang ritual di sini dengan tujuan apa gitu Pak? Oh sering. Ya untuk apa ya, badan tuh katanya meriang-meriang. Entah gimana itu mandi di sini. Oh kalau di sini tuh kalau malam satu suro Yeah. itu disakral kok di sini. Maksudnya Banyak sekali. pengunjung. Iya, yang ngambil airnya di sini tuh banyak sekali kalau malam satu suro. Untuk apa Pak mengambil air di sini? Ya katanya loh, bagi orang Jawa tuh buat berobat, buat minum, entah gimana lah. Pokoknya bermanfaat. Ya menurut kepercayaan mereka Pak ya. Iya. Untuk pengobatan apa? Gitu. Iya. Wong badan terasa nggak enak tuh mandi di sini. Gitu jadi enak kok. Sosok penunggu yang jenengan sampaikan tadi kan belum selesai. Ya. Selain ikan yang aneh tadi, ada lagi nggak penunggu dari tempat keramat ini Pak? Di sini tuh ada yang jaga itu kan perempuan sama laki-laki. Kalau ada orang sini mau ambil air ada syaratnya. Apa syaratnya Itu Pak? loh. Syaratnya harus bawa karak. Karak satu genggam sini sama rokok obot. Karak itu nasi aking ya Pak ya? Ya. Itu ya. Sama rokok klobot. Sama rokok obot. Nanti kalau ambil air di sini buat berobat, nggak boleh memakai baju berwarna merah. Kenapa kok ada aturan seperti itu? Di sini katanya loh, yang jaga sini tuh bajunya kan merah. Katanya kalau memakai baju merah, katanya bersaingan. Gitu loh, bersaing. Jadi nggak boleh. Di atas sana itu kan ada punden apa namanya? Punden lemah dhuwur ini. Iya, lemah dhuwur ya Pak ya? Ya, Punden foto. ya. Kita bisa nggak mampir ke lokasi itu Pak? Insya Allah bisa. Kan mumpung masih di satu lokasi. Ya Jalan bisa, kita bisa. kesana, Ge. Ya, Kita sudah menunjukkan bahwa inilah sumber pitu yang konon katanya dijaga seperti tadi yang disampaikan sama Pak Jono. Next kita menuju ke punden Pak ya? ya, ya, ya. Oke, Siap. oke. Nah ini Mas, yang katanya Mas ingin tahu bahwa ini punden lemah dukur yang bersemayam tempat sini adalah Mbah Damar Bekti Joyo Wiguno. Siapa beliau itu Pak? Itu yang mengku di sini. Kalau boleh lihat, mari silakan. Kita ke sana. Ya, ya. Ini yang maksud Mbah Damar Pak ya? Ye, Mungkin leluhur yang babat alas ini. ye. Ini batu ini sudah ada dari dulu atau warga sini yang menata Pak? Dari dulu. Ini ceritanya ini kuda. Kuda. Ceritanya ini kuda. Kan yang ada di sini itu sebetulnya orang dari kerajaan Majapahit. Tapi dia tidak mau diakui orang Majapahit. Kemungkinan ada permasalahan, kurang tahu saya, kurang pahami. Tapi nanti bisa dijelaskan sedikit. Ini kan batu Pak. Ya, Warga sini dan bahkan jenengan sendiri meyakini bahwa ini adalah kuda. ini sebetulnya kuda. Tapi dilihat dari pandangan biasa, orang biasa, kan berupa batu. Sebetulnya ini patung kuda. Oh, patung kuda. Kuda. Misalnya ada spiritual atau orang yang punya indera keenam itu bisa melihat wujud dari batu Bisa, siapa bisa. sebenarnya. Ini kuda, yang ini gajah. Gajah. Gajah yang ini. Yang ini tempatnya harimau. Sini. Harimau Pak? Tempatnya harimau sini. Sama ini. Tempat harimau atau harimau? Tempatnya harimau. Duduk di sini. Biasanya. Sering Sering muncul. sosok harimau itu. Harimau warnanya putih sama hitam. Berarti batu-batu yang di depan kita ini tempat duduknya atau tempat bersemayam harimau gaib gitu ya? Iya. Gaib kan Pak, bukan harimau asli ya? Bukan. Harimau gaib ya. Mungkinkah penjaga dari Mbah Damar. Damar? Ya, betul. Ini sangat unik sekali ya. Tapi di mata kita orang awam ya nggak bisa lihat apa-apa, batu, hanya terlihat batu. Di sebuah perbukitan yang sangat tinggi karena dikelilingi sungai dan juga jurang, dinamakan Punden Lemah Dhuwur.
Yang di bawah sana tadi sudah kita review sumber pitu yang mitosnya seperti itu, dan Pak Sujono ini selaku juru rawat atau orang yang merawat punden ini. Ngoten nih Pak? Nggih. Jenengan merawat punden ini sudah lama Pak? Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Nah ini kan sebuah lokasi yang berada di tengah hutan. Ini dari awal saya membayangkan ada sebuah bangunan yang ini tergolong sangat modern Pak ya. Ada granit dan juga sangat permanen. Kalau di tempat-tempat lain kan cungkup atau rumah-rumahan untuk sebuah punden ini kan sederhana. Dari Ya. kayu atau apa. Ini yang bangun siapa Pak? Kalau ini yang membangun ya dikatakan masyarakat, bukan masyarakat. Ada orang yang punya toleransi lah untuk bantu biayain bangun ini. Peduli dengan tempat leluhur. Ya. Betul nggih? Sebetulnya ini kan dulu tuh bangunnya rumahnya sangat kecil sekali. Di waktu itu saya kan bermimpi Nggih. bertemu orangnya ini, saya disuruh ngerawat ini. Nah ternyata disuruh ngerawat ini tuh apa ya? Saya bilang kalau disuruh ngerawat nggak masalah, tapi kalau disuruh memperbaiki, membangun, terus terang saya nggak ada dana, nggak ada biaya. Ternyata ada. Kurang tahu dana dari mana. Tiba-tiba ada orang ke sini ngasih sumbangan berupa uang untuk membangun ini. Akhirnya terbentuklah atau terwujud ya apa yang ada di sini sekarang ya Pak. Iya. Coba kita ke sejarah atau sedikit kita ulas keberadaan punden yang luar biasa ini. Pak Sujono bisa nggak sedikit berbagi cerita ke kami tentang apa dan siapa sih sebenarnya yang namanya Mbak siapa tadi? Mbak Damar. Mbak Damar itu sebenarnya beliau itu siapa? Kalau ceritanya begini, dulu itu di waktu berdirinya Kerajaan Mojopahit itu kehilangan berupa Godo Wesi Kuning, lalu mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Godo Wesi Kuning, nanti kalau bisa menemukan diganjar tanah sesigar semongko. Ceritanya begitu. Lalu yang ini ikut sayembara itu ternyata dia yang menemukan Godo Wesi Kuning itu. Waktu Godo terwujud sudah dipegang, ternyata diambil alih oleh Bunggawa yang lain. Katanya dibawakan nanti capek, bilangnya gitu. Nah setelah itu dia itu ke sungai untuk cuci tangan, kembali lagi orangnya sudah nggak ada. Tahu-tahu sudah nyampe di Kerajaan Mojopahit, gitu ceritanya. Lah Mbah ini datang, katanya disuruh dibilangi kok ngaku-ngaku, padahal dia yang menemukan kok nggak diakui gitu loh. Akhirnya daripada ini dihukum mati, lebih baik disuruh keluar, dibawahi kuda satu berwarna putih. Akhirnya dia berjalan ngetan ngidul sangkane nyampe di sini. Makanya dibilang orang Mojopahit bukan orang Mojopahit, dibilang bukan orang Mojopahit, sedikit banyak pernah ngabdi ke Kerajaan Mojopahit, gitu loh ceritanya. Beliaunya ini ya. Ya, akhirnya nyampe di sini. Sampai meninggal di sini tempatnya. Dan ini makam beliau, Iya. Mbak Damar itu. Ya. Jadi jenengan sudah 18 tahun, sedikit banyak juga tahu ceritanya, Ya. sebagian dari mimpi dan bagian dari cerita folklore atau turun-temurun. Populer ngoten nggih. Pak Jono, selama merawat sebuah tempat keramat atau punden, pernah nggak jenengan dijumpai hal gaib lah di tempat ini, Pak? Kalau hal gaib itu sering. Tapi ya gimana ya, namanya kan kita itu tanggung jawab. Jadi ya sudah biasalah kayak teman gitu loh. Kayak harimau, burung gagak, naga, sering. Bahkan jenengan juga sempat dijumpai sosok naga. Naga, biasanya tuh kepalanya dulu yang keluar. Itu berupa batu tuh. Oh, itu ada batu. Ini ya. Oke, kita ke sana yuk. Bentar, Pak. Mana, Pak, sosok Ini, naga yang jenengan? ini kepala naga ini. Ini kepala naga, Pak. Kepala naga. Kalau biasa mau jumpai di sini tuh kayak keluar asap di sini. Maksudnya menjumpai itu pribon? Mau jumpai orang, gitu loh. Oke. Jadi di sini tuh keluar asap putih, lalu tiba-tiba muncul. Di sini kepalanya segini, tumbuhannya. Tingginya? Ya, ini mata. Oh ya, itu matanya, Pak. Jadi mungkin apa ya? Ini merupakan simbolis dari gaib bahwa di sini memang bersemayam seekor naga. Iya. Pun gaib, Pak ya. Gaib. Tapi jenengan sendiri juga pernah menyaksikan kehadiran naga ini. Pernah.
Yang di sini naga, yang di situ tuh kepala anjing, badan manusia. Yang di sini, duduk di sini, tuh di batu itu. Ini. Nah, di sini biasanya. Di batu itu, Pak? Iya, di batu sini badannya manusia, tapi kepalanya kepala anjing. Manusia berkepala anjing. Ya, nanti kalau lidahnya nih keluar dari sini sampai bawah sana loh, panjangnya. Lidahnya itu, Pak? Lidah. Dan tentunya tidak semua orang dijumpai, Pak. Iya. Hanya orang-orang yang tertentu yang punya indera keenam atau mungkin jenengan sendiri bukan orang sembarangan ini Pak Jono ya. Karena merawat sebuah tempat yang seperti ini pastinya bukan orang sembarangan. Kalau saya sendiri di pasar tempat ini mungkin banyak pingsannya Pak daripada sadarnya kan ya. Iya. Saya orangnya licik ya. Oke, Pak Jono. Ini tentunya kalau kita angkat kisah tentang punden lemah dur, masih panjang, Pak ya? Masih Panjang ya? masih panjang. Karena ini sudah gerimis, mungkin untuk tayangan kali ini kita kiri sampai sini dulu, Bang. Iya. Pak Jono barangkali ada pesan dan mungkin juga kesan tentang punden ini, Pak. Monggo disampaikan. Pesannya seperti apa? Kalau masalah pesannya di sini tuh, kalau orang mungkin barangkali ingin ke sini, sowan ke sini, harus apa ya? Sopan santun nggak boleh bikin ulah seenaknya sendiri tuh loh. Gitu. Jadi tolong barangkali siapa saja yang mungkin ingin berkunjung ke sini atau silaturahmi ke sini, silakan ambil yang baik-baik aja. Itu pesan saya. Dan pesan di sini nggak boleh pakai yang lain-lain. Intinya monggo silakan datang ke sini dengan tujuan kalian masing-masing. Nah, Nggak perlu kita ungkapkan tujuan apa ke sini, seperti apa gitu Pak Jono nggih. Dan kalau ingin ke sini, di samping Pak Jono ini ada nomor kontak WA mungkin. Nomor jenengan Pak? iya. Nah, silakan hubungi Pak Jono selaku juru rawat atau juru kunci dari Punden Mbah Lemah Damar Bekti Joyo Wiguno. Oke, Pak Jono, terima kasih. Jenengan sudah berkenan mengantar kami sampai ke Punden ini, dan ini di akhir tayangan saya sampaikan bahwa Pak Jono ini juga buka warung buka 24 jam di tengah hutan. Mungkin Pak Jenengan sukses selalu Pak Jono, matur nuwun. Dan teman-teman, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tayangan yang kami sajikan maupun narasi yang kami sampaikan. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Dari lereng Gunung Lirah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.